Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di tayangan kali ini saya akan membahas di balik cerita pengusaha Matahari Department Store. Ada cerita menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga pembahasan di balik cerita pengusaha Matahari Department Store ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Halo semuanya, kali ini aku mau nyeritain salah satu tokoh inspiratif Indonesia pendiri toko serba ada Matahari, yaitu Pak Hari Darmawan. Yang luar biasa dari berdirinya Matahari pada waktu itu adalah bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih belum begitu baik. Daya beli masyarakatnya masih rendah, jadi boleh dibilang selain memulai, Matahari juga berhasil mendobrak gaya belanja masyarakat pada waktu itu. Saking kuatnya Matahari, bahkan raksasa retail asal Amerika yaitu Walmart hanya bertahan 1 tahun saja loh di Indonesia karena kalah saing dengan Matahari. Nah, lalu bagaimana sih kisah asal-usul departemen store Matahari itu? Daripada penasaran, yuk mari kita dengar bersama ceritanya. Nama Matahari Department Store sangat terkenal sebagai salah satu perusahaan retail dengan jaringan toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini Matahari berada di bawah naungan Lipo Group milik James Riyadi. Namun sebelum diakuisisi oleh Lipo Group, Matahari Department Store dimiliki oleh Hari Darmawan yang juga adalah pendirinya. Pak Hari Darmawan lahir pada tanggal 27 Mei 1940 di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau tumbuh di tengah keluarga besar di mana ia memiliki saudara sebanyak 12 orang. Ayahnya bernama Tan Asiong yang memiliki usaha di bidang produk pertanian. Tapi saat Hari Darmawan berusia 5 tahun, usaha ayahnya itu bangkrut. Ayahnya lalu membangun usahanya kembali dari nol. Bangkrut lagi, mulai lagi, bangkrut lagi, dan mulai lagi. Sehingga sejak kecil Hari Darmawan sudah secara tidak langsung diajarkan arti kerja keras, ketekunan, pantang menyerah, dan selalu optimis dalam menjalankan sebuah usaha. Karena sejatinya ketika memiliki usaha, jatuh bangun itu adalah hal yang biasa. Lalu setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Makassar, ia pun kemudian merantau ke Jakarta. Di ibu kota ia bertemu dengan jodohnya yaitu Ana Janti, yang merupakan putri dari pemilik toko serba ada yang berada di wilayah Pasar Baru yang terletak di bibir Kali Ciliwung. Hari Darmawan ketika itu menikah saat ia berusia 18 tahun. Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai 3 orang anak. Toko mertuanya sebenarnya memiliki prospek yang bagus sih. Namun karena kurang ditangani dengan baik, maka laju toko itu kayak lambat gitu. Demi melihat hal itu dan ingin memajukan toko, Hari Darmawan pun membeli toko milik mertuanya itu, yang lalu ia ganti nama menjadi Mickey Mouse agar terdengar lebih bersahabat. Di toko itu ia menjual aneka baju impor dan baju-baju trendy buatan dari istrinya. Intinya ia melakukan segala macam cara dan upaya biar tokonya itu makin maju dan berkembang. Dan ternyata benar, penjualan dari toko milik Hari Darmawan itu berjalan cukup baik dan kemudian banyak pembeli yang menjadi langganannya. Tetapi dalam dunia dagang, tentu ada apa itu yang namanya persaingan. Adalah The Zion, sebuah toko yang cukup besar yang berada di dekat tokonya Pak Hari Darmawan. Toko The Zion menjual aneka rupa barang lengkap, kondisi tokonya juga bersih, rapi, luas sehingga pembeli merasa nyaman ada di sana. Melihat itu, Hari Darmawan jadi berkeinginan memiliki toko seperti The Zion itu, yang besar, lengkap, bersih, ramai lagi. Hingga pada suatu ketika di tahun 1968, ia mendengar bahwa pemilik The Zion yang merupakan saingannya itu sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga berniat menjual tokonya. Mungkin karena kurang disiplin dalam hal keuangan, toko yang sepertinya ramai itu ternyata menderita kerugian. Hari Darmawan pun dengan segala usahanya meskipun harus menguras tabungan dan meminjam uang tambahan dari sana-sini, berhasil membeli toko itu. Ia pun mengubah nama toko The Zion menjadi toko Matahari. Yang sebenarnya The Zion itu artinya matahari juga sih dalam bahasa Belanda. Tapi Pak Hari Darmawan, pengagum Bung Karno itu, ingin namanya itu ya berbahasa Indonesia.
Di toko barunya itu, Hari Darmawan dengan cerdik mempersilahkan para produsen produk untuk memajang aneka barangnya, sehingga toko Matahari memiliki banyak sekali pilihan produk yang bisa ia jual kepada pembeli. Dan karena produk-produk itu langsung dari produsen, alias si pembuat barang langsung dari pabrik, tentu saja harga jualnya menjadi lebih murah kan? Konsumen pun datang membanjiri toko. Mereka bisa memilih barang yang mereka sukai dengan kualitas terbaik serta harga yang termurah. Dengan konsep penjualan tersebut, toko Matahari milik Hari Darmawan berhasil mendapatkan banyak sekali pembeli serta menambah jumlah pelanggan tetapnya. Toko Matahari menjadi pelopor departemen store pertama di Indonesia. Sejak berdirinya, toko Matahari milik Hari Darmawan terus-menerus diserbu oleh pengunjung dan dikenal sebagai tempat belanja yang modern dan nyaman bagi orang-orang di Jakarta. Hingga 8 tahun kemudian, karena usaha terus berkembang, Hari Darmawan pun mulai membuka cabang tokonya di luar Jakarta yang ia beri nama Sinar Matahari. Di tokonya itu, ia menjual beraneka ragam produk dari pakaian, alat elektronik, perhiasan, sepatu, kosmetik, peralatan tulis, hingga obat-obatan. Pokoknya semuanya serba tersedia. Matahari Department Store milik Hari Darmawan pun berkembang dengan pesat sebagai toko serba ada yang modern dan nyaris tanpa saingan pada tahun 1990-an. Masa itu dikenal sebagai masa keemasan Matahari Department Store. Hingga kemudian muncul saingan dari Matahari Department Store, yaitu Ramayana Department Store milik Paulus Tomewu. Munculnya pesaing baru membuat Hari Darmawan berpikir keras bagaimana tetap memenangkan persaingan. Ia pun lalu menemukan ide membuka wahana bermain time zone pada tahun 1994. Karena kan orang tua itu akan menuruti keinginan sang anak kan, sehingga satu orang tua hendak berangkat berbelanja dan mengajak anak-anaknya. Anak-anak itu senang dan bersemangat. Strategi itu berbuah manis. Matahari berhasil merebut hati para konsumen, dalam hal ini para orang tua yang datang, sebab mereka tak hanya berbelanja tetapi juga menyenangkan anak mereka di arena bermain time zone. Nah, apakah Anda pada waktu itu juga tertarik pergi ke Matahari gara-gara time zone-nya? Tulis komentarmu di bawah ya. Meskipun begitu, dengan banyaknya pesaing-pesaing yang datang, membuat Hari Darmawan mencari dana segar untuk membuka gerai-gerai baru Matahari Department Store. Ia tentu tidak ingin keduluan para pesaingnya kan? Ia pun lalu menjual sejumlah sahamnya di lantai bursa dan berhasil mendapatkan dana sekitar 400 miliar. Meskipun dirasa dana itu tidak cukup, tetapi setidaknya dari modal itu, ia bisa membuka banyak cabang Matahari di berbagai kota di Indonesia. Saingan berat Matahari kala itu adalah Walmart, sebuah perusahaan retail besar raksasa yang berasal dari Amerika, yang di Indonesia berada di bawah kendali Lipo Group, yang kala itu dikendalikan oleh James Riyadi, seorang bankir muda anak dari Mokhtar Riyadi. Meskipun begitu, Hari Darmawan mau menerima tawaran pinjaman modal dari James Riyadi. Apakah itu adalah strategi dari James Riyadi untuk mencaplok Matahari Department Store milik Hari Darmawan di kemudian hari? Ada benarnya sih, karena Walmart yang ketika itu dikendalikan oleh James Riyadi tidak berdaya ketika bersaing dengan Matahari. Pada tahun 1996 saat Matahari Department Store berada di puncak popularitas, publik dibuat terkejut dengan berita Hari Darmawan setuju menjual sebagian besar saham Matahari Department Store ke James Riyadi melalui Lipo Group. Banyak pihak menduga Hari Darmawan sengaja menjual Matahari Department Store karena terlilit utang kepada Lipo Group yang hampir mencapai 1 triliun rupiah. Wah, angka yang sangat besar ya teman-teman. Ada juga pihak yang menduga penjualan Matahari Department Store merupakan strategi dari James Riyadi karena perkembangan Matahari membuat Walmart terus-menerus merugi. Namun demikian, Hari Darmawan masih menjadi Presiden Direktur Matahari Department Store hingga tahun 2001. Meskipun begitu, menurut Hari Darmawan, ia tidak menyesal dengan menjual Matahari Department Store miliknya ke Lipo Group. Setelah melepaskan jaringan retail Matahari, Hari Darmawan kemudian tinggal di kawasan Cisarua, Bogor, lebih memilih menjadi social entrepreneur. Ia lebih berfokus di bidang sosial dan membangun tempat wisata dengan nama Taman Wisata Matahari yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Hari Darmawan meninggal pada tanggal 10 Maret 2018 dalam sebuah kecelakaan di aliran Sungai Ciliwung di wilayah Bogor. Beritanya waktu itu cukup ramai di media massa. Beberapa orang mungkin tidak mengenal beliau, tetapi jika mendengar nama Matahari Department Store, saya yakin hampir seluruh orang di Indonesia mengenalnya. Toko yang sangat luar biasa tersebar di seluruh negeri, tumbuh dari sebuah usaha yang pantang menyerah, sehingga bisa besar dan terkenal seperti sekarang.
Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like jika kalian suka. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Dan terima kasih.